Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita membahas statistika deskriptif. Bahan-bahan kuliah ini saya ambil dari kuliah saya pada waktu di ITB, di Institut Teknologi Bandung, tanggal 27 Januari 2011. 27 Januari 2011. Jadi 12 tahun yang lampau. Saya kuliahkan di Institut Teknologi Bandung tanggal 27 Januari 2011. 12 tahun yang lampau. Bahan-bahan ini saya buat. Datanya sendiri juga sambil berkaitan dengan harga laptop pada waktu itu. Jadi masih bulan Mei 2002. 21 tahun yang lampau datanya diambil. 21 tahun yang lampau bulan Mei. Masih Pentium ya, masih Pentium yang harganya nanti akan kita lihat nanti ya. Statika deskriptif itu yang akan kita bicarakan insya Allah itu beberapanya. Satu, penggambaran distribusi data. Penggambaran distribusi data. Yang kedua, ukuran lokasi atau ukuran kecenderungan sentralnya. Kemudian yang ketiga, ukuran deviasi. Keempat, ukuran kemiringan atau skewness ya. Kelima, ukuran puncak atau thickness atau kurtosis. Yang momen, yang keenam momennya. Mungkin belum sempat ini momennya. Yang penting, ini penting sekali statistik, jangan Anda anggap ringan ini. Karena begitu Anda mengambil sampel, bagaimana memanfaatkan sampel yang belum tentu dalam bentuk kelas-kelas itu, bagaimana menggambarkan ya dalam distribusi data. Dan ini kunci ya. Kalau tidak hati-hati, data Anda bisa ada yang tidak dipakai ya, karena cara membuat kelasnya salah. Penggambaran distribusi data ya. Ini contohnya harga Pentium tadi, harga Pentium zaman dulu ini. Bulan Mei tahun 2002, laptop Pentium yang macam-macam, ada yang 5,99 juta, ada yang 6,39 juta, ada yang 6,89 juta, ada yang 7,49 juta ya. Ada yang 55 ya, 5,55 juta. Ada yang 9,5 juta. Ada yang murah ya juga, misalnya ini 3,275 juta ya. Memang bervariasi, waktu itu juga sudah jutaan harganya ya. Itu khusus untuk laptop yang Intelnya Pentium. Datanya seperti itu tadi ya. Ada 45 data. Jadi datanya ada 45, datanya 45, dinyatakan dengan N ya, N sama dengan 45. Minimum dari datanya ini adalah 3,275 juta. Yang maksimumnya 9,5 juta. Ini dalam rupiah ya, dalam rupiah. Nah, untuk membuat kelas di dalam datanya itu, bagaimana mengkelas-kelaskannya itu penting sekali ya.
Kalau Anda langsung membaginya, misalnya membagi menjadi 6 kelas, yang ini tidak masuk ini. Maka salah satu caranya, walaupun ini subjektif juga, yaitu menambah angka. Jadi rentangnya itu, ini kan kalau kita lihat dia punya rentang. Rentangnya ini yaitu maksimum data dikurang minimum data ditambah dengan tambah angka. Tambah angkanya ini yang saya katakan tadi subjektif. Ini bisa 600, bisa 60. Cuma karena ini ah, berkaitan jutaan, berkaitan harga rupiahnya berkaitan dengan jutaan, maka saya ngambilnya 600 rupiah ya, 600 rupiah. Ini tentu ada alasannya, tentu memudahkan nanti kalau dibagi dalam 6 kelas itu per kelasnya tambahnya 100 rupiah, 100 rupiah. Tentu makin kecil makin bagus ya, misalnya Anda menambahnya 60, tambah angkanya 60 rupiah masing-masing, nanti 10 10 10. Makin bagus ya, makin bagus. Nah, dalam contoh ini saya tambah angkanya 600 sehingga rentangnya sendiri menjadi ini ya, menjadi 6225600 ya. Nah, jumlah kelasnya ini penting ini. Nah, salah satu aturannya adalah jumlah kelas itu adalah 3 kali 3 log jumlah data ditambah satu ini. Kuncinya itu jumlah kelasnya itu adalah 3,3 log jumlah data ditambah satu ini. Penting ini. Salah satu tentu ya aturannya ini. Nah, dalam contoh ini jumlah kelasnya menjadi 6. Ya. Dalam contoh ini untuk data yang jumlahnya 45 yaitu 3,3 log 45 ditambah 1 ya, kita bulatkan itu kita dapatkan jumlah kelasnya 6 ya, jumlah kelasnya 6. Nah, ini penting dalam mengkelaskan itu dengan jumlah kelas 6 ini kita harus menentukan selang kelasnya. Selang kelas, apa itu selang kelas? Yaitu rentang dibagi jumlah kelas ya. Dari selang kelas ini besarnya adalah 1037600 ya. Di mana datanya ini tadi maksimum, minimum, modenya ini sekian ya. Ini penting untuk pertama memasukkan, mengingatkan istilah-istilah yang penting dalam strategi deskriptif ya. Selang kelasnya sekian. Kalau kita lihat tadi ada 6 kelas ya dari ayat dari kelas yang pertama sampai dengan kelas yang terakhir ya, kelas ke-6 ya. Kita lihat nih apa berkaitan dengan tapal kelas. Ada istilah yang lain, tapal kelas. Ada selang kelas, ada tapal kelas. Tapal kelasnya. Tapal kelas itu minimum X ditambah R kurang 1 kalikan selang kelasnya ya. Contoh ini ya. Ini tapal kelas yang pertama sampai dengan tapal kelas 7. Ini sebetulnya dari 1 ke 2 ya. Ini menyatakan kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ke-6 ya. Jadi tapal kelas itu angka-angka menunjukkan dari kelas pertamanya itu 3275000 sampai 4312600 ya. Sampai ini ya. Sampai ya. Maka ini namanya tapal kelas. Ini tapal kelas, ini tapal kelas. Tapal kelas yang ke-6 itu adalah 9500600 ya. Kita ingin menggambarkan histogram. Histogram atau vertical bar chart. Peta batang vertikal ya, histogram.
Kalau di dalam MATCAT ini saya menggunakan MATCAT ya. Jadi kalau kita lihat tadi tapal kelasnya itu ini sampai ke sini itu kelas pertama, ini sampai ke sini kelas kedua, ini sampai ke sini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima, ini kelas keenam ya. Tapi angka-angkanya itu dikaitkan dengan batas, dikaitkan dengan batas atau dengan tapal kelasnya. Nah kalau tadi menggambarkan dalam bentuk histogram itu dari kelas yang banyaknya 6 tadi, dari kelas yang banyak 6, kelas pertama, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, frekuensinya di kelas ini, kelas pertama itu 6. Frekuensinya di kelas kedua 9. Frekuensinya di kelas ketiga 11. Frekuensinya di kelas ke-6 itu 1. Ini kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya ini 6, 15 sampai dengan yang terakhir 45 ya. Ini F besar itu menyatakan frekuensi kumulatif. Dalam bentuk histogram itu seperti ini ya. Untuk gambarnya ini sebenarnya kalau sekarang macam-macam udah lebih canggih lah gambarnya sekarang. Tapi sederhananya misalnya seperti ini. Kelas pertama tingginya sekian, kelas kedua tingginya sekian, kelas yang keenam tingginya sekian ya. Itu dalam bentuk yang digambarkan dalam MATCAT ya. Ada beberapa istilah yang lain. Ada tapal bawah kelas, ada tapal atas kelas tadi ya, sudah ya. Jadi kalau ini pertama kelas pertama ini. Kalau membacanya kelas pertama 3275000 sampai ya. Kelas pertama ini jadi kalau Anda punya data masuk di ini sampai bukan sampai dengan ya. Sampai 4312600 itu kelas pertama. Nah, dari kelas kedua itu mulai dari angka 4312600 sampai di sini tapal atas ini adalah menyatakan sampai ya. Tidak sampai dengan tapi sampai. Dalam bentuk yang kontinu ini sampai. Beda lagi nanti kalau bentuk yang diskrit ya. Kalau diskrit beda lagi. Ini yang kontinu ya. Dalam bentuk rupiah ini kontinu ya. Jadi kita lihat ini kemudian titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ini tambah ini bagi dua. Ini titik tengahnya ya. Ini tambah ini disebut titik tengah kelas. Ya. Titik tengah kelas ya. Ini dinotasikan dengan X besar C ke yang ke I, kelas ke I. Ya, ini sama sebenarnya titik tengah kelas ya. Ini disingkatnya ini, padahal ini sebenarnya titik kelas, titik tengah kelas ya. Nah, ini penting bagaimana wakil dari kelas itu salah satunya adalah menggunakan titik tengah kelas. Jadi untuk kelas itu salah satu cara untuk menjadi wakilnya adalah titik tengah kelas ya. Jadi untuk titik tengah kelas ini frekuensinya 6 ya. Titik tengah kelas yang ini frekuensinya 9. Yang terakhir titik tengah kelas ini frekuensinya 1 ya. Frekuensi kumulatifnya ini ya. Enggak tidak saya buat Anda tidak sulit ya. Nah, histogramnya berkaitan tadi titik tengah kelasnya itu ya itu ini ya. Kemudian kita akan bicarakan berkaitan poligon frekuensi kumulatif. Poligon frekuensi kumulatif. Ya. Ada istilah yang disebut dengan frekuensi yang lebih kecil. Ya. Jadi kalau kita tidak lihat ada ini dari nol sampai ini sampai ini sampai sampai ini yang terakhir ya, itu ada istilah frekuensi lebih kecil.
lebih kecil dari ini. Berapa data lebih kecil dari nol? Nol. Berapa lebih kecil yang dari ini? Besarnya 6. Yang lebih kecil dari ini berapa? Itu 1 gitu ya. Ini ada beberapa istilah, tentu jangan dipusingkan, ini bisa Anda ulang-ulang sendiri. Sehingga poligon frekuensi kumulatifnya bisa Anda gambarkan ya. Saya rasa buat Anda mudah itu. Ya. Ini menyatakan data-data tadi yang berkaitan frekuensi, poligon frekuensi kumulatif. Saya rasa buat Anda mudah. Kemudian ada poligon frekuensi kumulatif relatif ya. Sebetulnya dari istilahnya sudah jelas ini. Ini dibagi dengan data Anda keseluruhannya itu ya. Jadi relatifnya berapa ya. Ya jadi dibagi jumlah data yang tadi poligon frekuensi kumulatif dibagi jumlah datanya. Jadi ini ya kita dapatkan ini ya. Jadi sampai yang kelas ke-7 memang berkaitan dengan poligon frekuensi kumulatifnya itu memang 1 ya, 1 ya. Jadi digambarkan ini akan seperti ini ya. Mudah penggambarannya, menurut saya Anda akan mudah. Jadi digambarkan dan akhirnya yang terakhir itu ya, poligon frekuensi kumulatif relatif. Ini tentu akan bermanfaat, nanti akan kaitannya dengan probabilitas, kaitan dengan teori probabilitas, teori kemungkinan. Kurva frekuensi kumulatif kalau tadi, ini sekarang kita bicarakan kurva frekuensi kumulatif atau OGIF, atau orang mengatakan OGIF, 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 ya macam-macam orang melafalkan ini. Ada OGIF, ada OGIF dan sebagainya, macam-macam lah namanya bahasa. Kurva frekuensi kumulatif OGIF itu seperti ini. Ya. Kemudian ada kurva frekuensi kumulatif relatif ya. Jadi yang dicari yang relatifnya, relatifnya. Saya rasa mudah ya. Ini. Kemudian kita akan bicarakan ukuran lokasi, ukuran kecenderungan sentralnya bagaimana. Ada berapa yang penting ukuran lokasi itu. Min hitung atau arithmetic mean. Ada min berbobot, ada min geometrik, ada min harmonik ya, ada min harmonik. Ada min harmonik, ada median, ada mode, ada akar min kuadrat atau root min square. Ada kuartil ya, ada kuartil, ada kuartil, ada desil, ada persentil ya. Kita lihat min hitung atau arithmetic mean. Min hitung atau secara singkat disebut min. Min hitung ini secara singkat disebut min, atau rataan. Ada orang menggunakan istilah terjemahan minnya itu rataan atau rata-rata ya. Ini yang kadang-kadang dipakai juga, rataan, rata-rata. Tapi kalau menurut saya menggunakan min ini. Kenapa? Karena min ini nanti notasinya M. Ya, notasinya min. Tapi kalau rataan notasinya nanti R. Beda lagi nanti. Koefisien korelasi rata-rata juga R. Jadi maka saya ngambil. Kenapa? Saya tetap menggunakan min karena nanti notasinya itu singkatannya itu min itu M, atau kalau populasi mu ya. Jadi memudahkan sebetulnya. Min hitung itu, min hitung kalau kita punya data X besar ya, kita punya data X besar, itu ada sigma XJ
J1 sampai dengan N per N. Ini min hitung X besar atau min sampel ya. Kita punya jumlah datanya 45, N-nya itu yaitu 45, sehingga min hitung kita sekian. Ini ya, ini min hitung kita ya. Min hitung kita sekian. Kalau Anda menggunakan MATCAD, maka singkatannya ini. Min kurung buka X besar kurung tutup, Anda ketikkan sama dengan akan keluar ya. Akan keluar ya. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan MATCAD itu memang lebih mudah. Atau yang lain ya tentu Excel atau sebagainya. Wallahu alam. Kalau min group tadi, min group itu berdasarkan titik tengah dari kelas ya. Titik tengah dari kelas. Titik kelas. Itu min grupnya ini sigma dari titik tengah grupnya kali frekuensinya dibagi jumlah dari seluruhnya frekuensi. Ini ya. Kita dapatkan min grupnya itu ini. Sekian ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui data dari yang awal ya, data yang masih mentah di rata-ratakan menghitung. Bisa juga kita memanfaatkannya dari titik tengah kelasnya. Ya tentu beda ya, hasilnya bisa beda. Contohnya ini untuk min grupnya sekian. Untuk min kalau dari data mentahnya sekian ini. Dari data sampelnya sekian, beda ya. Dan kalau ini beda. Histogramnya tadi ini ya, ini menyatakan titik-titik tengahnya ya, titik tengahnya. Min berbobot. Apa itu min berbobot? Min berbobot itu kalau kita mempunyai data X besar, maka dibobot. Dikasih bobot. Setiap data X yang ke C dikalikan bobot B kecil J. X besar J kalikan BJ, semua disigmakan, dibagi dengan sigma BJ ini. Ini yang disebut min berbobot. Ya. Contohnya min berbobotnya adalah sekian. Ya. Sekian ya. Min berbobot dari rumus ini dapatkan ini. Ya. Nah, kalau min berbobot grup yaitu yang dipakai bukan data XC tapi titik tengahnya, titik sentralnya, titik tengahnya itu yang dipakai, di tengah kelasnya yang dipakai, dikalikan bobot per grupnya, ya. Dikalikan bobot per grupnya, ya. Bobot per grupnya itu sama dengan frekuensinya, ya. Frekuensinya. Itu contoh ini misalnya untuk min untuk ya min berbobot untuk grup sekian. Ya. Ada lagi min geometrik. Min geometrik itu untuk X yang lebih besar sampai 0 ya. Ini semuanya harus sama dengan lebih besar dari 0. Semuanya harus lebih besar dari 0. Data Anda harus yang ini. Maka Anda bisa menggunakan min geometrik. Tidak boleh yang negatif ya. Tidak boleh. Apa itu min geometrik? Dinotasikan dengan G besar dan X besar ya. Geometrik ini. G singkatan geometrik. Geometrik dari data X besar itu sebetulnya ini perkalian dari XJ J1 sampai dengan N perkalian ya X1 kalikan X2 kalikan X3 kalikan XN tapi di akar ya di akar ini namanya min geometrik. Contoh ini min geometriknya sekian ya, min geometriknya sekian ya, min geometrik. Atau Anda bisa tadi karena akar dari P XJ ya, itu sama ya hasilnya sama. Anda merumuskan dulu GX ini atau Anda langsung menghitung dari akarnya ini bisa.
Atau kalau menggunakan notasinya MATLAB, G min ya. Geometric mean itu bahasa sama ya. Min geometriknya dari grup itu ini sama ya. Tentu notasinya ini dengan catatan yang dipakai titik tengah kelas. Nah, tentu bisa aja beda ya. Di sini dengan eh, min geometrik dari grup itu bisa beda. Kemudian ada lagi min harmonik. Ini min harmonik ini untuk X yang tidak sama dengan nol ya. Tidak sama dengan nol ya. Yang X datanya yang tidak sama dengan nol. Ini disingkat H. Ini harmonik harmonik min H besar ya. Ini seper dari sigma seper XJ per N ya. Seper dari sigma seper XJ per N ya. Jadi ini ya, memang pemikiran mencari min itu bisa diseperkan juga dari sepernya berapa dijumlahkan, kemudian diseperkan ya. Ya, Anda bisa nanti membuat min-min yang lain yang mungkin bisa dipakai untuk menjadikan tolak ukur untuk ukuran kecenderungan sentral. Ya, ini HX-nya sekian ya. Kalau kita menggunakan rumusnya tadi juga sama ya. Ini kalau di MATLAB menggunakan H min X besar sekian sama. Yang grupnya besarnya sekian ya. Ada yang disebut dengan median. Median ini harus kita urutkan dulu. Data kita harus kita urutkan dulu. Kita caranya bagaimana? Kita sort data X besar itu kita sort ya menjadi data baru kita sebutkan yang tadinya X besar menjadi XU atau X urut ini ya. Harus diurutkan dulu ya. Ini yang tadi berkaitan median ya. Median itu tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya itu ya tentu bergantung apakah dia itu ganjil atau genap ya atau dia ganjil genap kalau jumlahnya data itu ganjil relatif mudah ya. Maaf ini baterainya ngedrop. Median ya. Median ini tengah ya, tengah. Titik tengah dari semua data itu. Bergantung dari apakah datanya ganjil atau genap ya. Jumlah datanya genap atau ganjil. Ya. Kita lihat di sini setelah diurutkan ya, ini setelah diurutkan ya. Setelah diurutkan setelah diurutkan. Jadi kalau setelah diurutkan kita punya semuanya jumlahnya. Sampel ini 45 ya. Ini ganjil. Jadi kalau kita cari tengah-tengahnya
ini berarti kita mempunyai 45 dibagi 2, 22,5 ya. 22,5. Jadi karena ini ganjil maka tempatnya itu di tempat 23 ya. Di tempat 23. Di tempat 23. Jadi medianya setelah diturunkan ya. Artinya kalau tempat 23 itu sebelah kiri jumlahnya data 22, sebelah kanan dari data yang ini adalah 22 juga gitu. Median ini kalau ganjil ya. Kalau ganjil itu relatif mudah ya. Tapi kalau genap juga mudah juga, yaitu dibagi 2 antara yang tadi misalnya jumlah datanya 44, maka yang kita lihat tuh kan bagi 2 berarti 22. 22 antara 22 23 ini ya. Ya. Antara itu ya, antara itu. Jadi nanti medianya yang data yang 22 ditambah 23, data 23 dibagi 2 ya. Itu kalau genap ya. Tapi kalau ini ganjil maka di tempatnya itu di tempat ini 23. Ya, 23. Jadi kalau 23 berarti di sana ada 22 data, yang di bawahnya ini terus ya, ya terus itu sampai data kamu berapa? 22 itu median. Mediannya. Nah, kalau kita lihat tadi median itu sebenarnya tadi kalau di tengah-tengah persisnya 22,5 ya. Tapi kan ini kalau berkaitan datanya yang mentah, data mentahnya itu di tempat 23. 23. Untuk data kontinu dalam grup ya. Data kontinu dalam grup, median dalam grup itu sekian. Kalau dalam grup itu yang dipakai berkaitan dengan data tapal kelasnya ya, tapal kelasnya. Tapi kalau langsung data mentahnya juga tadi yang di tempat ke 23. Kemudian ada istilahnya yang mode. Mode ini itu menyatakan data yang frekuensinya banyak, paling besar berapa itu. Bisa juga ya ini. Ada data yang unimode atau yang modenya tidak hanya satu. Dalam contoh ini banyaknya besarnya mode data kita itu 6390000 ya. Tadi kalau kita bicarakan berkaitan dengan data, kita lihat median. Median disimbolkan dengan X tilde ya, atau dengan median ini gambarnya itu nih ya. Nah, ini tilde ini. Artinya ada lengkungan ya, ada lengkungan begini. Yang ini dari sini naik, kemudian ini yang dari sini naik, di sini melengkung begini ya. Median ya, median.
Memang simbol itu hendaknya mencerminkan dari apa yang ingin kita tuju. Median adalah nilai yang di tengah-tengah ada distribusi. Median merupakan suatu nilai di mana frekuensi nilai yang lebih dari median dan frekuensi nilai yang lebih besar dari median sama frekuensinya. Nah, di sini nih, letak medianya di sini nih. Letak data kita punya itu, ini medianya sini nih. Modenya ya, maaf sekali. Modenya di sini nih, modenya. Modenya. Jadi kalau kita lihat di sini, data kita yang tinggi itu sini di tempat sini. Mode sekali lagi modenya, disingkat MO ya. Mode untuk data berkelompok dengan wakilnya titik tengah kelas itu ini. Kalau kita menggunakan dari titik tengah kelasnya itu, nah, modenya di sini. Jadi ada mode untuk data yang sudah dalam kelas, ada yang data dari data mentah. Ada yang disebut istilah dengan akar min kuadrat atau root min square. Itu disingkatnya akar min kuadrat itu AMK untuk data X besar. Itu sama dengan akar dari sigma XJ yang di pangkat 2 dibagi dengan N. Akar min kuadrat. Jadi min ya berkaitan minnya ini ya kita dari kuadrat ya. Dari kuadratnya sigma XJ pangkat 2 dibagi dengan N baru diakarkan. Ini. Untuk berkelompok tinggal ini dari titik tengah kelasnya. Kualitas ukuran kecenderungan sentral ya. Bagaimana menggunakan mana yang lebih baik atau min hitung, min harmonik, min geometrik, mode atau median. Nah, ini mengukurnya bagaimana kualitas ukuran kecenderungan sentral. Yang pertama ukurannya adalah didefinisinya secara tajam. Artinya ya secara kuantitatif bukan hanya kualitatif ya. Mudah menghitungnya yang kedua. Ukuran yang lain mudah ditafsirkan, mudah difahami, mudah ditafsirkan. 4, bergantung pada semua nilai pengamatan. Ya. Makin nilai pengamatan dipakai semua, makin bagus ya, makin bagus. Yang kelima, ukurannya tidak terlalu dipengaruhi oleh satu atau lebih nilai-nilai ekstrim, baik yang besar maupun yang kecil. Jika diambil lebih dari satu kelompok sampel, maka nilainya berfluktuasi relatif kecil. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemakaian lain secara matematis. Ya, ini ukuran, ada 7 ukuran yang bisa dimanfaatkan untuk menilai apakah menggunakan min, min hitung, min geometrik, min harmonik, mode, median, akar min square misalnya, akar min kuadrat itu ada Anda bisa menggunakan 7 ukuran ini. Kemudian kuartil ya. Kuartil ini
ada singkatannya. Kuartil pertama disimbolkan dengan Ki besar satu ini. Kuartil pertama ya. Jadi data setelah diurutkan ya. Data setelah diurutkan itu kita harus mempunyai data dari sebelah kiri kuartil pertama itu datanya seperempatnya. Yang berikutnya perbandingannya dengan jumlah frekuensi yang sebelah kanannya itu 3/4 ya. 3/4. Misalnya ini kuartil pertamanya ini ya, 475.000 setelah diurutkan ya. Setelah diurutkan ya. Jadi seperempat ya. Seperempat perbandingannya kalau kita punya Q1 mempunyai kuartil pertama. Kita mempunyai kuartil pertama. Ini maaf agak harus hati-hati sekali ya berkaitan kuartil ini. Kuartil pertama berarti bahwa perbandingan frekuensi yang sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan itu adalah di sini satu, di sini seperempatnya, di sini 3/4-nya ya. Jadi 1/3 seperempatnya. Jadi Q1, Q2 berarti tengah-tengahnya. Ini sama dengan medianya ya. Sama dengan medianya ya. Sama ini. Q besar 2 ini sama dengan medianya. Artinya frekuensi data kita itu sama dengan frekuensi yang sebelah kiri dari Q2 sama dengan frekuensi yang sebelah kanan Q2 ya. Itu yang Q2, ada lagi yang Q3 ya. Ada yang Q3 berarti yang sebelah kiri dari Q3 ini perbandingannya dengan yang di sebelah sana, yang sebelah kanannya 3/1. 3/1. Kemudian ada istilah selain kuartil itu, ada istilah yang lain. Ada istilah yang berkaitan dengan desil. Desil ini disingkat, disimbolkan dengan D besar ya. Desil ini. Desil ya. Kalau tadi kuartil perempatan, kalau ini persepuluhan ya. Persepuluhan. Jadi ada desil 1 sampai dengan desil ke-9 ya. Ada desil 1 sampai dengan desil yang tentu data Anda kalau datanya kurang dari 10 ya enggak, tidak punya desil secara lengkap, nggak punya. Datanya harus ya, tidak boleh kurang dari 10 ya. Nah, kita lihat ini misalnya desil 1 besarnya sekian, desil 2 sekian, desil 3 sekian, sampai desil ke-9 ya. Sampai desil ke-9 ya. Sampai desil ke-9 nilainya sekian ya. Itu desil ya. Desil tentu ada yang datanya kontinu, ada yang datanya tidak kontinu, yang diskrit. Ada istilah yang lain selain desil itu ada persentil ya. Ada persentil ya. Persentil ini disimbolkan dengan P besar, fungsi dari di mana tempatnya persentil itu dari data Anda ya. Tentu selain harus diurutkan dulu ya. Tadi
median, kuartil, desil, persentil itu semua data harus diurutkan dulu. Semua data harus diurutkan dulu. Jadi kalau data Anda kurang dari 100, maka nggak ada, ya, tidak punya persentil, ya, karena data Anda harus sebelah kiri dari persen pertama itu kalau datanya ini nggak bisa. Jadi jumlah sampelnya tidak bisa kurang dari 100, ya. Kalau Anda punya N kurang dari 100, maka tidak punya persentil secara lengkap, tidak punya. Ukuran deviasi. Berikutnya kita bahas ukuran deviasi. Deviasi atau penyimpangan suatu distribusi dinyatakan dengan besarnya selang pemencaran data atau bentangan data. Ukuran deviasi. Ukuran deviasi antara lain simpang kuartil, min ups simpang kuartil, rentang atau range, min absolut simpang atau mass, simpang baku. Ya. Simpang kuartil misalnya nih. Simpang kuartil itu apa? Kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi dua, ya itu simpang kuartil. Ya, contohnya ini simpang kuartilnya besarnya sekian. Sekali lagi, simpang kuartil itu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi dua. Ada lagi istilah rentang, ya. Rentang atau range. Rentang menyatakan selang antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kumpulan data. Setelah diurutkan itu, maka rentang di sini kita dapatkan rentang data kita itu sekian. Saya rasa buat Anda mudah itu. Kemudian ada min absolut simpang atau mass. Mass itu adalah sigma dari harga mutlak dari XJ dikurangi min X. Harga mutlak lagi. XJ dikurangi min X. Harga mutlaknya disigmakan semuanya dibagi N, ya. Contohnya massnya itu sekian nilainya. Ada lagi variansi. Variansi yang ini terkenal nih, variansi. Ada sigma X besar J dikurang min X besar dipangkatkan 2 sigmanya, ya. Sigma dari ini dibagi N. Contoh variansinya ini sekian. Variansinya sekian. Atau dalam MATLAB var X besar. Ada lagi istilah simpang baku. Apa itu simpang baku? Akar dari variansi X besar. S besar atau simpang baku dari X besar sama dengan akar, ya, dari var X, ya, tentu akarnya yang diambil yang plusnya. Contohnya ini. Atau dalam notasi MATLAB STDEF. Kemudian ada indeks miring atau skewness, ya. Ada skewness. Skewness ini dinotasi dengan alfa 3. Kalau Anda punya data X besar, alfa 3 itu ini. Sigma X besar J kurang min X besar pangkat 3 sigmanya dibagi N dibagi standar deviasinya. Contohnya alfa 3 0,33 itu indeks miring atau skewness, ya. Ada indeks macam-macam. Salah satunya indeks miring Parson, ya. Indeks miring Parson itu min X besar dikurang modenya X besar dibagi standard deviation dari X besar. Ini nilainya sekian, ya. Itu indeks miring Parson. Ada lagi indeks miring Bole. Indeks miring Bole itu Q besar 3 dikurangi Q besar 2 dikurangi lagi Q besar 2 dikurangi Q besar 1 dibagi lagi dengan Q besar 3 dikurangi Q besar 1. Itu nilainya ini, ya. Itu indeks miring Bole. Kemudian ada indeks puncak atau kurtosis. Indeks puncak atau kurtosis itu dinotasinya alfa 4. Kalau Anda punya data X besar,
Alfa 4 X besar itu sigma dari X besar C dikurangi min X besar pangkat 4 ya. Ini ada pangkat 4 bagi N dibagi simpang bakunya dipangkatkan 4 ya. Standard deviation-nya dipangkatkan ini sebagai pembaginya. Contohnya ini dapat 3,01 ya. Ada lagi notasi yang sekarang dipakai yaitu gamma 2 X besar. Gamma 2 X besar itu alfa 4 ini dikurangi 3 ya. Dikurangi 3. Itulah gambaran dari statistika deskriptif ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ini nih kelihatan sederhana statistika deskriptif itu, tapi kunci ya, kunci dalam analisis dalam statistika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.